Dah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta teman-teman ingin mempresentasikan sebuah codingan dalam matkul pemrograman berorientasi objek. Di sini anggota kelompoknya adalah Muhammad Sadam dengan NIM 2019-08-1225. Juga ada Naufal Taufikur Rahman dengan NIM 2019-08-1257 dan dengan saya sendiri Widya Handriana Listiawati dengan NIM 2019-08-1072. Di sini saya akan mempresentasikan codingan kelas yang bernama Garden. Berikut adalah studi kasus yang akan dibacakan oleh Muhammad Sadam. Oke. Studi kasus kelas plan pada modul ke-6 yaitu lengkapi kelas plan agar plan dapat ditanam di sebuah taman. Berikut adalah spesifikasinya. Yang pertama, satu taman dapat memuat hingga 10 plan. Yang kedua, setiap tanaman dapat diberi air dan diberi pupuk secara kolektif. Misalkan ada 7 tanaman di taman, maka ketika diberi air, ke-7 tanaman tersebut akan mendapatkan air. Yang ketiga, tanaman dewasa dapat dipanen. Satu kali panen, tanaman bernilai 100 poin. Tanaman juga dapat dipanen secara kolektif. Yang keempat, apabila tanaman telah dipanen, maka jumlah akan berkurang sebanyak yang dipanen dan dapat ditanami kembali. Yang kelima, apabila taman sudah penuh, maka taman tidak dapat ditanami lagi. Oke, kita akan masuk ke codingannya. Pertama ada fungsi class point atau kelas utama. Di sini awalnya ada package. Nah, fungsi package itu untuk apa sih? Nah, kita kan akan mendeklarasikan banyak class nih dari kelas garden, terus public garden, public void add plan, dan nantinya akan masih banyak lagi. Nah, oleh karena itu, karena banyaknya kelas itu, kita akan mengorganisasikan kelas-kelas itu menggunakan package itu sendiri. Nah, nama package-nya adalah com.plan karena ini utamanya adalah namanya plant. Nah, habis itu ada import java.util.scanner. Ini tuh sebuah library yang akan mengakses inputan. Jadi kita nantinya di codingan ini akan banyak sekali sebuah perintah input. Nah, awalnya itu ya dari import java.util.scanner. Lalu kita akan mendeklarasikan sebuah kelas utama nih atau kelas point yaitu bernama garden. Di sini saya akan mendeklarasikan mGardenName dengan bertipe data string, hasil panen bertipe data integer, dan sebuah array tanaman dengan nama mPlantR dengan bertipe data integer, dan juga i, sebuah awalan yang nantinya akan dipakai, yaitu bertipe data integer. Nah, scanner SC sama dengan new scanner system.in adalah sebuah perintah untuk inputan. Nanti kan di bawah itu ada banyak inputan. Nah, awalannya kita pakai scanner SC sama dengan new scanner system.in ini. Nah, kita juga mendeklarasikan tipe data plan P, ya, di mana sama dengan new plan. Nah, yang kedua ada fungsi jumlah tanaman. Pertama, di sini ada public garden, yang tadi sebagian besar isinya sudah dideklarasikan di atas tadi, di fungsi kelas utama. Nah, mGarden yang sudah dideklarasikan di atas, sama dengan taman kecil. Hasil panen juga sudah dideklarasikan di atas dengan nilai awal 0. Juga integer i yang tadinya sudah dideklarasikan di atas. Dan juga ada sebuah array tanaman bernama mPlantR, di mana isinya hanya sebatas 10 bertipe data integer. Lalu kita akan masuk ke fungsi jumlah tanaman atau add plant dengan public void add plant. Yaitu di dalam fungsi ini kita akan mendeklarasikan input plant atau inputan tanaman bertipe data integer dan juga sistem output atau kalau dalam C++ itu seperti out, masukkan jumlah tanaman yang akan ditanam, nanti akan muncul di layar monitor. Dan juga input plant, sama dengan sc.next.it. Nah, ini tuh sebuah perintah untuk input. Jadi kalau di CPP itu mirip chain. SC di sini yang tadinya SC ini adalah sebuah tipe data yang tadi kita sudah dideklarasikan di awal, dengan bertipe data integer.
nanti di sini akan ada fungsi perulangan for, di mana integer dengan nilai i awal sama dengan 0, dengan i kurang dari atau sama dengan jumlah tanaman yang diinput oleh user nanti. Nah, di sini nanti akan menjadi sebuah array yang bertambah-tambah terus. Misalkan saya akan memasukkan jumlah tanaman sekitar 6. Nah, nanti si perulangan ini akan memanggil 1 sampai 6 jumlah tanamannya. Dia akan disimpan ke dalam array. Array-nya juga bertambah. Array-nya juga akan bertambah kan. Nah, habis itu ada fungsi percabangan, di mana ketika jumlah tanaman lebih dari atau sama dengan 10, maka dia tidak akan bisa menambah tanaman sesuai dengan studi kasus yang di awal, yaitu hanya 10 maksimal yang bisa ditanam. Tanaman yang bisa ditanam. Nah, misalkan katakanlah di sini saya akan memasukkan jumlah tanaman sekitar 12. Nah, nanti di awalnya perulangan dari awal sampai 12 array-nya juga akan masuk ke dalam array, dan array itu akan bertambah terus, berarti ada 12. Nah, ketika si jumlah tanamannya itu lebih dari atau sama dengan 10, maka tidak akan bisa ditanam. Selanjutnya ada fungsi panen tanaman, di mana nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Sadam. Oke, kita akan membuat fungsi panen tanaman, yaitu public void harvest plan, itu yang bertipe data integer. Jika hasil panen kurang atau sama dengan, maka hasil panen bertambah. Jadi sistem out-nya status tumbuh. Jika status tumbuhnya lebih dari 3, maka semua tanaman dikurang 1. Jadi jumlah poinnya bertambah 100. Lalu output yang keluar di layar yaitu jumlah tanaman setelah dipanen dan jumlah poin setelah memanen. Lalu return hasil panen atau kembali ke hasil panen. Next. Lanjut membuat fungsi air dan pupuk, yaitu public void beri air pupuk. Scanner SC sama dengan scanner system.in itu memberi perintah untuk mengakses inputan. Ini input yang bertipe data integer yang diawali sama dengan 0. Do untuk melaksanakan perintah, yaitu output. Sistem outputnya itu masukkan 0 untuk memberi air, lalu masukkan 1 untuk memberi pupuk, lalu masukkan 999 untuk keluar. Input sama dengan sc.next int, itu sama kayak di C++ itu sama kayak cin. Saya akan menuliskan fungsi air dan pupuk. Yang sebelumnya itu int sama dengan sc_nextIn. Selanjutnya switch. Switch adalah percabangan kode program yang dimana untuk membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Yang di bawahnya ada case 0 yang berisi air. Selanjutnya ada break. Break itu perintah khusus yang dipakai untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum pada waktunya. Yang di bawahnya ada case 1 untuk memberi pupuk. Di bawahnya lagi ada break. Di bawahnya P display plan. Selanjutnya ada while. While adalah untuk melakukan tugas berulang selama pernyataan kondisi tertentu adalah bernilai benar. Selanjutnya fungsi output. Public void. Public void adalah sebuah metode dengan nama main yang dimana metode ini adalah metode utama untuk menjalankan sebuah program, display garden. Selanjutnya, kita akan membuat output sistem out print in, status taman. Selanjutnya, membuat output lagi sistem out print, jumlah tanaman, yang di sampingnya ada mPlanR dari data sebelumnya. Jika mPlanR sama dengan hasil panen, integer mPlanR sama dengan 100, maka rumusnya sama dengan hasil panen dikali mPlanR. Membuat output sistem out print in, jumlah poin, di sampingnya mPlanR. Selanjutnya, membuat output sistem out print in, jumlah panen, sampingnya hasil panen. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.